Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Di video kali ini kita akan coba bahas soal Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu OSN, jadi OSN ini adalah Olimpiade Sains Nasional yang dilaksanakan setiap tahun di jenjang SD, SMP maupun SMA. Nah, ada banyak bidang lomba yang diperlombakan tiap tahunnya secara nasional seperti matematika, kemudian geografi, kebumian, dan salah satu di antaranya adalah informatika, teman-teman. Nah, biasanya OSN ini itu dilaksanakan seleksinya mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian naik ke tingkat provinsi, baru naik ke tingkat nasional. Nah, kebetulan tahun ini untuk OSN itu sudah dilaksanakan dan kita akan coba lihat soalnya seperti apa. Nah, untuk mendapatkan soalnya itu teman-teman bisa kunjungi website namanya osn.toki.id ya. Nanti di sini kita bisa ketemu sebuah website dengan judul Olimpiade Sains Nasional Bidang Informatika. Nah, untuk mengakses atau melihat soalnya itu teman-teman bisa ke bagian arsip soal. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali soal-soal yang sudah di-upload mulai dari tahun 2005 sampai 2023. Dan di sini ada OSN tingkat nasional, OSNP itu untuk OSN tingkat provinsi, dan OSNK ini adalah untuk OSN tingkat kabupaten kota. Nah, kebetulan untuk yang OSN tingkat nasional ini soalnya belum di-upload ya. Yang sudah itu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Selain itu, di sini juga teman-teman bisa akses pembahasan-pembahasannya dan juga ada latihan-latihan soalnya. Nah, kita coba sekarang untuk mengerjakan soal OSNK tingkat kabupaten ya atau kota. Kebetulan di sini soalnya sudah ada tetapi pembahasan dan latihannya belum ada. Jadi tidak apa-apa, kita coba kerjakan saja. Oke, langsung saja kita buka soalnya di sini teman-teman. Nah, di sini soalnya ada beberapa bagian, salah satunya contohnya di sini bagian A itu adalah berpikir komputasional, dan yang akan kita kerjakan kali ini adalah kita cari soal yang ada codingnya ya teman-teman ya. Kita coba scroll ke bawah. Oh ya, ini soalnya lumayan banyak ya, ada 25 halaman teman-teman ya. Coba kita cari, scroll ke bawah, kita cari soal yang ada codingnya. Nah, ini dia teman-teman. Silakan teman-teman buka di bagian C ya, halaman 21. Oke, dengan judul algoritmika, dan di sini untuk bagian pertama ini ada soal nomor 26 sampai 28 dengan nama check and recheck. Kita coba lihat soalnya teman-teman. Nah, perhatikan potongan kode program berikut. Oke, di sini kita punya sebuah fungsi. Ini ditulis dengan menggunakan bahasa C++ ya teman-teman ya. Kita punya sebuah fungsi dengan nama check di mana nanti hasil atau returnnya yang diharapkan adalah bentuk tipe data boolean, true or false begitu ya. Kemudian setelah itu di dalam fungsi check ini terdapat sebuah parameter dengan tipe data string namanya adalah s. Nah, setelah itu di dalam fungsi check ini itu terdapat sebuah blok code di mana yang pertama di sini kita bisa melihat ada sebuah variabel n yang mana isinya ini adalah menghitung panjang karakter dari s ini tadi. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada pengulangan, melakukan pengulangan di mana diketahui sebuah variabel i dengan nilai awal 0, dan di sini ada sebuah kondisi teman-teman, apabila i itu lebih kecil dari n kurang 1, maka lakukan operasi auto increment. Oke. Lalu di dalamnya kita melakukan pengecekan apabila di sini S-nya ternyata disimpan di dalam sebuah array ya, teman-teman. Jadi di sini kita melakukan pengecekan apabila array S indeks I itu lebih besar dari array S indeks I tambah 1, maka nilai yang akan kita return itu adalah false. Sebaliknya, apabila array S indeks I itu lebih kecil, kan kebalikan dari lebih besar lebih kecil ya, lebih kecil dari array yang ini, maka nilai yang akan kita return adalah true. Nah, soalnya ini, pertanyaannya ini ya. Dari 5 pilihan pemanggilan berikut ini,
manakah yang hasil kembaliannya adalah true, teman-teman. Jadi kita cari yang nilainya true. Artinya dari 5 pilihan ini ada 4 yang false dan 1 yang true. Nah, coba kita kerjakan. Saya akan mengerjakan dengan 2 cara, yaitu dengan cara manual dengan menggunakan coret-coretan, dan juga nanti kita akan coba buktikan hasil yang sudah kita kerjakan langsung menulis code-nya. Tapi kita tidak menggunakan C++ ya, karena kalau kita gunakan C++ kan kita tinggal copy saja ya code ini, lalu kita paste di text editor, lalu kita running, selesai. Tapi kita coba supaya lebih menantang, kita coba konversi code ini ke bahasa pemrograman yang lain, dimana nanti saya akan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, teman-teman. Untuk soal-soal yang lainnya nanti yang kita bahas, mungkin kita gunakan bahasa pemrograman lain ya, seperti Python, atau bisa juga kita tetap menggunakan C++. Oke, langsung saja kita akan eksekusi, kita akan coba kerjakan. Biasanya kalau di OSN itu mereka mengerjakannya menggunakan kertas mungkin ya, dicoret-coret ya. Tapi kali ini supaya visualnya teman-teman bisa lihat dengan baik, saya akan menggunakan Excel, teman-teman. Oke, jadi tapi nanti tetap kita akan tulis kodenya di text editor. Kita coba buktikan apakah jawaban kita benar atau salah. Kita akan coba terlebih dahulu untuk pilihan yang pertama. Pilihan pertama adalah begini ya. Nilai S-nya adalah begini. Kita coba masukkan kata begini di dalam sel Excel kita. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di soal yang tadi, nah di sini ya, kalau kita lihat di sini kan nanti S-nya ini akan dijadikan array ya. Nah, array itu kan memiliki indeks. Jadi kita harus tambahkan indeks terlebih dahulu di setiap karakter yang ada di sini. Jadi indeks itu kan dimulai dari angka 0 ya. Jadi kita buat dulu di sini indeks. Oke, indeksnya mulai dari 0. Ingat selalu kalau indeks itu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang kita sudah indeks setiap karakter yang ada di sini. Kemudian setelah itu balik lagi ke soalnya. Kemudian di sini terdapat sebuah variabel n, nilainya adalah panjang karakter dari S. S itu kan tadi ini ya, begini. Nah, kita tinggal hitung saja nih panjang karakternya berapa sehingga nanti kita ketahui nilai n-nya. Oke, jadi kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang karakternya 6. Ingat ini panjang karakternya bukan indeksnya. Kalau menghitung panjang karakternya mulai dari angka 1, kalau indeks itu mulai dari angka 0. Jadi sudah kita ketahui untuk n sama dengan 6. Oke, kemudian setelah itu di sini kita melakukan pengulangan ya, teman-teman. Menggunakan for, diketahui i itu sama dengan 0. Nah, kita catat saja ya di sini i. Oke, i sama dengan 0. Seperti ini. Oke, kemudian setelah itu di sini ada sebuah kondisi, teman-teman. Jadi lakukan pengulangan atau auto increment apabila i itu lebih kecil dari n kurang 1. Nah, sekarang kita harus tahu nih. Kalau i kan tadi sudah tahu ya, 0 ya. Kalau berarti sekarang kita harus cari n kurang 1 berapa. Jadi kita bisa buat di sini n kurang 1 sama dengan n tadi kan 6 ya. Ini dia 6, n kurang 1 berarti 6 kurang 1 berarti 5 ya. Jadi n kurang 1 nilainya adalah 5, teman-teman. Kemudian di dalamnya itu kita melakukan pengkondisian. Kita melakukan pengecekan, teman-teman, apakah array S indeks i itu lebih besar dari array S indeks i plus 1. Kalau ini memenuhi maka kita return false. Nah, yang kita carikan true ya, berarti kita mau cari semua nilai yang array i indeks i lebih kecil dari array S indeks i plus 1. Nah, untuk mendapatkan nilainya kita harus tahu dulu nih nilai dari array i indeks i dan array S indeks i plus 1. Oke, jadi sekarang sebelum kita mendapatkan nilai array S indeks i, kita harus tahu dulu nilai i yang baru setelah dilakukan operasi auto increment, teman-teman. Oke, jadi nilai i yang baru itu seperti ini.
kita bisa buat di sini I. Jadi ini nilai I yang baru ya. Oke, kita simpan di dalam array. Oke, nah kita mulai dari angka 0 teman-teman ya. 0, karena kan tadi I sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan tadi kita melakukan pengulangan ya. Sampai kapan kita melakukan pengulangan? Sampai N kurang 1. N kurang 1 di sini adalah 5. Nah, lakukan pengulangan sampai I lebih kecil dari 5. Berarti I tadi kan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk mengetahui nilai I yang baru kita bisa coba buat coret-coretan di sini ya. I yang pertama itu dimulai dari angka 0. Artinya di sini kita bisa buat tulis I lebih kecil dari 5. Oke, nah I kan tadi 0 ya. 0 lebih kecil dari 5. Jadi kita bisa buat seperti ini. Jadi kita ambil semua angka mulai dari 0 sampai angka yang lebih kecil dari 5. Oke. Jadi kita bisa buat di sini 0. Apakah 0 lebih kecil dari 5? Ya, betul. Lalu kita tambah lagi, angka apa lagi? 1. Lalu setelah 1, 2, lalu 3, lalu 4. Oke. Lalu apakah kita tambahkan 5? Tidak ya. 5 tidak termasuk karena 5 tidak lebih kecil dari 5. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya, maka dia 4 termasuk. 3 termasuk, 2, 1, dan 0 termasuk. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai I yang baru teman-teman ya. Jadi nilai I yang baru setelah dilakukan operasi auto increment nilainya seperti ini. Dalam bentuk array ya. Lalu setelah itu kita harus mendapatkan juga nilai untuk I plus 1 ya. I plus 1 itu berarti I plus 1 ya. Kita buat di sini I tambah 1. Nah, I tambah 1. Ingat tadi I adalah 0 ya. Berarti 0 tambah 1 itu adalah 1 ya. Berarti array-nya itu kita mulai dari angka 1. Nah, untuk angka berikutnya ini tinggal kita tambahkan 1 saja. Oke, jadi ini kan 0 tambah 1, 1. Kemudian setelah itu 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Oke, kemudian 4 tambah 1, 5 gitu ya. Jadi untuk A plus 1 setiap angka yang di dalam array ini kita tinggal tambah 1 saja teman-teman. Jadi 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5. Oke, jadi sekarang ini adalah untuk indeks I plus 1. Nah, sekarang kita tinggal ambil kata begini, itu kita simpan ke dalam array, yang mana sudah kita ketahui indeksnya untuk I ini, untuk I plus 1 ini. Jadi kita bisa ambil seperti ini, kita ambil yang ini, array I, indeks array S indeks I. Oke, array S indeks I. Oke, kita buat di sini versus indeks array S indeks I tambah 1. Nah, nanti kita tinggal bandingkan ya. Oke, coba kita buat di sini. Oke, jadi sekarang kita mau supaya lebih gampang mungkin ini saya kasih saja ini A, ini B ya. Jadi nanti kita bandingkan A dan B saja supaya lebih gampang penyebutannya. Oke, sekarang kita ambil yang array S indeks I. Oke, ingat tadi dimulai dari angka 0, dimulai dari indeks 0. Nah, indeks 0 di sini adalah B. Berarti kita ambil di sini B. Setelah itu indeks pertama E, indeks kedua G, indeks ketiga I, indeks keempat N. Oke, jadi ini adalah nilai dari array S indeks I, B, E, G, I, N. Lalu setelah itu kita ambil isi dari array S indeks I plus 1. Oke, kita ambil mulai dari indeks ke-1. Indeks ke-1 adalah E. Ini ya, indeks ke-1 adalah E. Indeks kedua adalah G. Indeks ketiga
I, indeks keempat N, indeks kelima I. Oke, indeks kelima I ya. Oke, sekarang kita tinggal melakukan perbandingan teman-teman. Oke, kita melakukan perbandingan satu persatu ya. Apakah B? Nah, jadi yang kita cari ini adalah kita jangan cari yang lebih besarnya ya, karena kalau yang lebih besar itu sudah pasti false. Karena kan yang ditanya di sini true ya. Berarti kalau true kebalikan dari sini kita cari yang lebih kecil dari ya. Jadi kita tinggal melakukan pengecekan apakah B lebih kecil dari E. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Karena kan ini bukan angka ya. Kalau misalnya contohnya nih, apakah 5 lebih kecil dari 4? Ini jelas salah, karena kan 5 lebih besar dari 4. Nah, ini bisa ya, karena ini angka ya. Kita membandingkan antara dua angka. Tapi ini bagaimana nih? Kok bisa, bagaimana nanti komputer bisa membaca? Ini kan bukan angka, tapi ini bentuknya string begitu ya. Nah, jadi sebenarnya setiap string yang di sini itu dia punya kode teman-teman ya. Dia punya kode desimal. Kalau teman-teman ketik saja di Google Unicode, ketik saja Unicode letter begini. Nah, di sini ada list of Unicode karakter ya. Jadi sebenarnya yang dibaca oleh komputer itu bukan hurufnya, bukan huruf A, B, C dan lain sebagainya, tetapi yang dibaca itu adalah, coba kita scroll ke bawah. Nah, kita ke bagian sini ya, teman-teman. Oke, kita ke bagian sini. Jadi setiap string, setiap karakter, contohnya A itu dia memiliki nilai desimal teman-teman. Jadi contohnya nih, A nilai desimalnya 65, B nilai desimalnya 66, C nilai desimalnya 67. Jadi semakin tinggi, semakin ke atas, dia nilai desimalnya semakin tinggi teman-teman. Jadi sebenarnya yang diperbandingkan bukan B banding E, tetapi yang dibandingkan adalah contohnya kalau B, di sini B itu kan 66 ya, E itu 69. Jadi kita melakukan pengecekan apakah 66 itu lebih kecil dari 69. Nah, jadi sebenarnya ini sekedar info aja. Jadi sebenarnya yang dibandingkan bukan hurufnya, tetapi angka desimal di balik huruf tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi, nah ini teman-teman tidak perlu hafal, tidak perlu tahu juga ya. Yang penting teman-teman ingat saja kalau misalnya semakin tinggi angkanya semakin tinggi karakternya, maka angkanya juga semakin tinggi, seperti itu. Oke, jadi kita coba cek apakah B lebih kecil dari E? Ya, betul ya, karena duluan B baru E. Jadi ini betul lebih kecil dari. Apakah E lebih kecil dari G? Ya, betul. Karena duluan E dulu baru G, ya. A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi duluan E baru G. Jadi E lebih kecil dari G. Apakah G lebih kecil dari I? Ya, betul, karena duluan G dulu baru I. Apakah I lebih kecil dari N? Ya, betul ya, karena duluan I baru N. Apakah N lebih kecil dari I? Nah, salah ya, berarti N itu lebih besar dari I. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa jawaban opsi A ini adalah salah ya. Kenapa? Karena ada satu yang lebih besar dari. Jadi semuanya harus lebih kecil dari, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita sudah dapatkan untuk A itu jawabannya salah, teman-teman ya. Oke, kita coba sekarang cek yang jawaban opsi B, begitu. Oke, begitu. Jadi kita ganti saja sini begitu. T dan U ini kita ganti juga jadi T ya, ini T. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, indeks keempat itu adalah T. Ini juga kita ganti EG 0, 1, 2, 3. Sorry, 0, ini 1 ya. 1, 2, 3, 4. Indeks keempat T dan indeks kelima U. Oke, sekarang yang ini tidak perlu kita cek lagi karena tadi kan sudah. Yang kita cek yang ini nih. Oke, apakah I lebih kecil dari T? Duluan mana, I atau T? Duluan I ya, berarti betul ya, I lebih kecil dari T. Apakah T lebih kecil dari U? Nah, betul, berarti T lebih kecil dari U, karena duluan T baru U. Nah, sekarang semuanya sudah memenuhi kriteria ya teman-teman. Jadi
ini semuanya sudah lebih kecil dari. Itu artinya ini kalau kita perbandingkan nilainya adalah true teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B. Begitu. Nah, supaya teman-teman lebih puas lagi, kita coba buktikan dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman. Jadi di sini saya akan buka text editor saya kecilin dulu seperti ini. Nah, oke, sekarang kita akan coba tulis code-nya di sini. Oke, saya sudah punya sebuah file dengan nama script.js. Sekali lagi ini dia tulis menggunakan C++, tapi kalau C++ kan gampang ya, maksudnya bukan C++ nya gampang. Kalau misalnya kita gunakan C++ lagi untuk mengeksekusinya, kita tinggal copy ini saja. Nah, supaya lebih menantang kita coba gunakan bahasa pemrograman lainnya. Oke, jadi di sini kan kita punya sebuah fungsi. Jadi fungsinya kita bisa buat seperti ini teman-teman, function. Oke, nama fungsinya kita buat sama saja, cek, kemudian di dalamnya ada parameter s. Setelah itu kita buat sebuah variabel namanya n, oke, untuk menghitung panjang karakter dari si s ini. Jadi kita bisa ambil s-nya, oke, kemudian setelah itu kita masukkan sebuah fungsi length di sini. Oke, jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau di C++ untuk menghitung length itu kita gunakan fungsi seperti ini. Kalau di JavaScript kita gunakan seperti ini. Setelah itu kita melakukan pengulangan dengan menggunakan for di mana i-nya sama dengan 0. Setelah itu kita tambahkan kondisi apabila i lebih kecil dari n kurang 1, maka kita lakukan operasi auto increment i++. Nah, sampai di sini dulu. Kita coba akan console log i-nya teman-teman ya. Atau n-nya dulu deh. Coba kita console log ya. Untuk membuktikan bahwa apa yang sudah kita buat di Excel tadi itu benar. Oke, jadi kita bisa buat begini. Console log. Kita console log n. Oke, setelah itu saya akan coba buka ini. CMD command room saya. Setelah itu kita eksekusi menggunakan Node.js. Jadi kebetulan file yang tadi scriptnya saya simpan di D. Lalu kita gunakan Node.js. Sebentar, ini digedein dulu layarnya. Nah, oke, Node, nama filenya script.js. Tidak muncul ya. Oh ya, karena kita belum panggil. Kan kita harus panggil ya teman-teman ya. Kita harus panggil ininya nih. Kita coba yang benarnya aja dulu ya. Begitu. Nah, kita harus panggil begitu di dalamnya. Kita harus panggil function check di dalamnya adalah begitu. Oke, cek. Kemudian setelah itu value-nya string begitu. Oke, kita coba jalankan lagi. Node script.js. Nah, oke. Sekarang nilainya sudah betul ya teman-teman. N nilainya 6. Karena kan tadi di sini kita console log ya. Kita console log untuk nilai n ini. Oke, dan n-nya itu jumlahnya ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5. Kenapa nilainya 5? Karena tadi di sini kita melakukan pengkondisian ya, teman-teman ya. Oke, lakukan pengulangan auto increment sampai n kurang 1, 5. Oke, berarti yang ini sudah betul ya, nilainya n sama dengan 6. Oke, sekarang kita lanjut, kita buktikan apakah n kurang 1 itu adalah 5. Ini harusnya betul ya. Kita coba lagi. Oke, kita jalankan lagi Node script.js-nya. Nah, betul ya. Jadi angkanya 5, teman-teman. Jadi yang ini tadi n kurang 1, 5 sudah betul. Oke, lanjut kita coba cek apakah i setelah dilakukan pengulangan atau increment nilainya dalam bentuk array 0 sampai 4. Oke, kita ke sini lagi. Kemudian setelah itu kita ambil nilai i-nya.
Ini saya clear dulu. Setelah itu jalankan node script.js-nya. Nah, betul ya. 0, 1, 2, 3, 4. Sama nih teman-teman ya. 0, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita coba i tambah 1. I tambah 1. Oke. I tambah 1 nilainya adalah 1 sampai 5. Kita coba cek. Nah, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Sekarang kita melakukan pengecekan untuk yang ini. Array i, indeks i. Apakah nilainya BEGIT? BEGIT ya. Coba sekarang balik lagi ke sini. Setelah itu kita ambil, kita masukkan ini array s, indeks i. Oke, kita coba sekarang. Kita klik dulu, setelah itu jalankan node script.js-nya. Nah, betul ya. BEGIT, teman-teman. Setelah itu satu lagi ya. Array s, indeks i tambah 1. Kita coba cek, tadi nilainya adalah EGITU. Coba cek. Betul ya, EGITU. Nah, sudah ya. Oke, sekarang berarti angka-angka yang sudah kita simulasikan tadi di sini itu sudah betul semuanya ya. Sekarang kita tinggal tambahkan code-nya di bawah. Oke, balik lagi, saya munculkan lagi soalnya. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita tinggal melakukan pengecekan, teman-teman. Kita bisa buat seperti ini. If array s indeks i itu lebih besar dari array s indeks i plus 1. Oke, seperti ini. Maka kita akan return false. Setelah itu di sini kita return true. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Sama persis sebenarnya seperti yang tadi di soal, hanya saja sintaksnya saja yang berbeda karena bahasa pemrogramannya beda ya. Oke, sekarang kita jalankan apakah nilainya true. Harusnya nilainya true ya. Coba kita cek. Kita clean dulu. Jalankan node script.js. Oh, tidak muncul. Kenapa? Karena kita belum console log ya. Jadi kita begini aja deh. Console lognya di sini. Console log. Oke, setelah itu kita ke sini. Nah, coba ya. Kita cek sekarang lagi. Nah, hasilnya true ya, teman-teman ya. Jadi sudah terbukti, tadi kita sudah kerjakan di sini di Excel, kita coret-coret di Excel, lalu kita buktikan juga di program nilainya true. Kita coba kalau misalnya kita kasih yang lain, contohnya kita kasih yang ini nih, pilihan C. Kalau kita kasih pilihan C, hasilnya harusnya false ya. Nah, hasilnya false teman-teman ya. Demikian juga dengan kalau kita kasih tadi yang sudah kita coba begini ya. Pilihan pertama begini. Nah, nilainya false ya. Jadi kalau kita eksekusi yang begitu ya, tadi nilainya adalah true. Oke teman-teman, jadi soal OSN bidang informatika tahun 2024 tingkat kabupaten kota nomor 26, jawabannya adalah B. Kita tadi sudah buktikan menggunakan coret-coretan Excel dan juga menggunakan program JavaScript. Oke, ini adalah cara saya untuk mengerjakan. Kalau misalnya teman-teman punya cara lain yang mungkin lebih efektif, lebih efisien ya, cara saya tadi seperti ini. Coba teman-teman ketik di komentar supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Mungkin teman-teman ada cara lain yang lebih efektif, silakan teman-teman coret-coret di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan soal OSN berikutnya.